Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, cinta tayangan Risalah Iman yang insya Allah kita semua sama senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk sama membahas tentang sudah seberapa yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yakin? Dan sampai di mana tingkat keyakinan kita kepada Allah? Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya yakin kepadamu. Waqala ba'dul mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yakin di dalam bahasa Quran dengan yakin dalam bahasa kita sedikit berbeda. Kalau kita mungkin mengatakan yakin itu percaya. Tapi kalau dalam Quran ayat tadi meskipun sama sebutannya yakin, tapi yakin di sini dikatakan al-maut, yaitu mati. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal menjemput kita semua. Bicara masalah yakin atau percaya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, umat Islam, untuk senantiasa yakin dan percaya bahwasannya Allah itu maha segalanya. Allah maha berkuasa atas segalanya. Allah maha menentukan atas apapun yang Allah inginkan terhadap kita. Cuma kadang, kita ini mungkin bisa bilang, kita yakin kepada Allah. Tetapi kadang tidak sedikit juga masih ada tambahan tapi di belakangnya. Kesimpulannya, yakin tanpa tapi. Kalau ada tapi, berarti kita belum yakin. Bagaimana maksudnya? Satu contoh hal yang sederhana begini. Satu pengetahuan yang kita punya, bahwasannya Allah dengan segala kekuasaannya mampu untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Kita panjatkan doa kepada Allah. Kemudian kadang kita bertanya, apa iya ya Allah mampu kabulkan doa kita? Kita minta kepada Allah, ya Allah, kami mohon diberikan rezeki. Ya Allah, kami mohon dicukupkan kebutuhan kami. Tapi kadang setelah kita berdoa, kemudian maaf, timbul pertanyaan dalam diri kita kepada Allah. Apa iya Allah kabulkan? Apa iya Allah akan kasih apa yang kita minta? Di dalam hadis qudsi, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hadis qudsi, pertama ada yang namanya ayat Quran. Ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Kalau sudah bicara Quran, berarti tidak ada lagi perkataan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayat-ayat Allah. Kemudian di samping itu, ada yang namanya hadis Nabi. Hadis Nabi ini apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, bukan cuma perkataannya, tapi juga perbuatannya, ketetapannya, bahkan diamnya pun bisa dijadikan sebuah hadis. Tapi kemudian, selain ayat suci Allah, selain hadis Nabi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini apa? Hadis qudsi ini pemahaman, suatu pemahaman yang datangnya dari Allah, tetapi kata perkatanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwasanya Allah itu sebagaimana sangkaan hambanya. Jadi semakin kita menyangka Allah itu jauh dengan kita, yakin Allah akan jauh dengan kita. Tapi sebaliknya, semakin kita menyangka Allah itu dekat dengan kita, Allah itu mampu untuk mengabulkan apapun yang kita minta, Allah akan dekat kepada kita. Satu perbandingan begini. Di dalam satu keterangan dijelaskan bahwasannya kalau kita ingin melihat
dunia yang mungkin saat ini menjadi keinginan kita. Betapa bangganya kita dengan dunia. Kita melihat suatu hal yang mewah, kita melihat suatu hal yang bagus, kita ingin punya sesuatu yang ada di dunia ini yang mungkin sampai saat ini belum kita miliki. Tetapi di dalam kacamata agama, bahwasannya dunia itu, kata Rasul SAW, kalau kita ingin tahu posisi dunia itu sebesar apa di mata Allah, di mata agama kita, berjalanlah engkau ke tengah lautan. Kemudian buat apa kita tengah lautan? Setelah engkau sampai di tengah lautan, kemudian engkau celupkan tanganmu ke dalamnya. Kemudian angkat. Yang namanya lautan setelah kita celupkan, kemudian kita angkat, pasti ada yang menetes dari jari kita semua. Perbandingannya, yang menetes demi tetes dari jari kita, itulah dunia. Dan lautan yang begitu luas, itulah akhirat nanti yang akan kita tuju semua. Di dunia kita ini bukan akhir dari semuanya. Kita diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan dunia sebagai sebuah sarana untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah, untuk semakin menambah keyakinan kita kepada Allah, bukan semakin jauh. Nah kemudian, setelah kita demikian, keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, maka tidak boleh ada tapi. Kita yakin, jangankan hanya untuk mengabulkan doa kita. Allah titipkan rezeki buat kita, kita minta rezeki kepada Allah. Yakin surga yang masih jauh. Yang kelipatannya itu 99 kali lebih hebat dibandingkan dengan dunia ini. Sudah Allah siapkan. Apalagi hanya untuk urusan dunia saja. Tipikal manusia yang mungkin kita ada di dalamnya ya. Ada manusia yang tahu, tapi dia tidak percaya. Ada juga manusia yang percaya, tapi dia tidak yakin. Sebaliknya, ada manusia yang yakin, yang mana sudah pasti ketika dia sudah menyampai tingkat yakin, maka dia tahu dan percaya. Bagaimana maksudnya? Ada manusia yang tahu, tapi dia nggak percaya. Contohnya begini. Ada seorang yang ketika dia membaca, atau dikasih tahu, bahwasannya rezeki Allah itu luas. Bahwasannya kekuasaan Allah itu sangat luas. Bahwasannya Allah mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Tetapi dia nggak percaya. Pada buktinya, ketika dia ingin sesuatu yang berlebih, dia ingin punya harta yang kecukupan, dia tidak minta kepada Allah, dia justru minta kepada yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga yang percaya tapi nggak yakin. Siapa mereka? Apakah kita ada di dalamnya? Jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita jabarkan lagi. Yang dua tadi, siapa yang mereka percaya tapi tidak yakin, dan seterusnya. Tetap kita akan kembali setelah ini dalam tayangan yang sama kita cintai, Risalah Iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, cinta tayangan Risalah Iman. Tadi satu sudah kita jelaskan. Tentang mereka yang tahu tapi tidak percaya. Mereka tahu bahwasanya azab Allah itu pedih. Mereka tahu bahwasanya Allah itu maha segalanya. Tapi mereka tidak percaya. Apa iya? Kemudian kita berpindah kepada yang selanjutnya, yang kedua. Yaitu tentang mereka yang percaya tapi nggak yakin. Contohnya begini. Ketika kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua belah tangan kita, karena mengangkat tangan termasuk salah satu adab dalam berdoa. Kita angkat ke tangan kita kepada Allah. Ya Allah, kami mohon apapun yang kami butuhkan pada saat ini, kami mohon kepadamu dengan kuasa-Mu ya Allah, tolong Engkau maha cukupkan apa yang kami butuhkan. Dia tahu bahwasanya Allah itu maha segalanya. Dia tahu, tapi dia nggak yakin. Misal begini, ini mungkin terjadian ya, mungkin karena mustahil, saya juga sama kadang-kadang. Contoh beginilah, ketika kita ngaji, Ustadz mengatakan,
bahwasanya salah satu faedah daripada ayat kursi yaitu bisa untuk mengusir sebangsa makhluk halus yang kadang mungkin menggoda kita. Kita tahu faedahnya. Bahkan mungkin kita hafal. Sudah berkali-kali kita baca. Cuma kadang-kadang karena kita hanya bisa membaca ayat tersebut tanpa keyakinan. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum terus sampai di akhir. Ketika kita baca, kita percaya dengan penjelasan para asatidz, kita percaya dengan penjelasan para habaib tentang yang namanya faedah ayat kursi. Tapi begitu kita baca, kita hanya sebatas baca dan percaya tanpa diikuti dengan keyakinan, maka apa yang terjadi? Tidak mustahil. Mereka yang hafal ayat kursi ketika Allah uji berjalan tengah malam, kemudian di daerah sebuah taman pemakaman umum, kebetulan juga malam Jumat, jam 1 pagi. Udah gitu mohon maaf, hujan gerimis pula. Ketika dia lewat, timbul tuh kegelisahan. Jangan-jangan tak ada yang godain. Jangan-jangan tak ada yang ganggu nih iseng. Akhirnya dia ingat. Oh, Ustadz bilang. Habib bilang, Kiai bilang. Bahwasanya kalau dekat tempat-tempat seperti itu, baca ayat kursi, maka mereka tidak akan mengganggu. Tapi mohon maaf, karena dia hanya percaya itu, tapi itu sudah sebuah modal, dia percaya, tapi dia nggak yakin. Sehingga ketika dia lewati pemakaman umum tersebut, malam Jumat, dalam keadaan hujan, dia baca ayat kursi. Begitu mungkin belum ada bunyi sesuatu di belakangnya, bisa jadi dia masih konsen. Begitu dia baca, ternyata di belakangnya ada bunyi, bertak. Apa yang terjadi? Semuanya hilang. Yang ada ketika dibaca ayatnya, bukan setan yang takut, malah yang baca yang kabur. Dan itu nggak mustahil, kita pun mengalami. Cuma satu hal yang paling menyedihkan begini. Kadang untuk bangun tengah malam, untuk berjalan di tempat-tempat yang mungkin kita anggap sebuah tempat yang banyak makhluk Allah yang lainnya yang bukan sebangsa kita, kita mungkin ada timbul rasa takut. Jam 2 pagi, jam 1 pagi, kita mau kemana-mana takut karena mungkin ada yang ganggu segala macam bagaimana. Kesimpulannya, nggak sedikit di antara kita yang takut kepada makhluk Allah yang lainnya, atau kasarnya takut kepada setan, takut diganggu setan. Tapi mohon maaf lahir batin, ketika sudah masuk pagi, datang waktu subuh, dia nggak takut untuk meninggalkan perintah subuhnya. Kesimpulannya, dia takut sama setan, tapi berani sama Allah. Kalau sudah posisi kita seperti itu, terbalik kita. Sementara kita mengatakan kita harus yakin kepada Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, semua itu nggak ada. Hanya Allah. Hanya Allah saja. Hanya Allah yang mampu mengabulkan semua minta kita. Hanya Allah yang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tentunya dengan cara yang sudah diajarkan. Ya, jadi kesimpulannya begini. Ketika kita ingin mencapai tahap yakin kepada Allah, serahkan. Serahkan bahwasannya akui kita hanya hamba Allah. Kita hanya menjalankan saja. Kita hanya menjalankan saja. Ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ketika sebagaimana hadis kursi tadi, kita meminta kepada Allah, kemudian kita bukan semakin dekat, kita semakin jauh. Bagaimana supaya menyampai yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetap kita beribadah. Khusyuk kita dalam ibadah itu subhanallah. Khusyuk itu bagaimana? Siapa sudah menyampaikan tingkat khusyuk? Kita nggak bisa bilang kita sudah khusyuk. Imam Ali, karamallahu wajhah. Beliau itu pernah di dalam ibadahnya, satu ketika beliau tertancap panah. Kemudian dia minta kepada sahabat-sahabatnya untuk tolong cabut panah yang menempel dalam tubuhku ini ketika aku dalam keadaan sholat. Dia sholat. Allahu Akbar. Dia ibadah dengan penuh keyakinan. Dia dalam sholatnya senantiasa meyakini bahwasanya Allah itu melihatnya. Ya, wa'budullah, maka beribadah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita? Seekor semut yang hitam. Yang kecil. Semut hitam kecil, dia jatuh di atas batu yang paling besar yang hitam. Udah 2 hitamnya. Semutnya hitam kecil, batunya hitam besar.
jatuh di tengah-tengah hutan yang gelap gulita. Bertambah lagi tuh gelapnya. Nggak ada lampu. Semutnya kecil hitam, kemudian batunya besar hitam, di tengah hutan yang gelap gulita hitam semua. Kemudian maaf, ketika kaki semut itu bergoyang, yakin Allah melihatnya. Pertanyaannya, bagaimana Allah melihat tingkah laku kita semua? Dan ketika kita yakin kepada Allah, maka kita akan jauh dari yang namanya melanggar semua aturan Allah. Kita yakin azab Allah itu pedih. Kita yakin dan percaya bahwasannya, mohon maaf, akan ada yang namanya hari pembalasan. Kita yakin dan percaya bahwasannya apa yang ada dalam hidup kita, perbuatan kita di dunia akan Allah ganti, akan Allah balas, akan Allah perhitungkan apa-apa yang kita perbuat. Kalau sampai kita itu yakin dengan semua adab Allah, kita yakin dengan siksa Allah, kita yakin bahwasannya perbuatan kita itu akan Allah minta pertanggungjawaban, insya Allah kita tidak akan melanggar apapun yang sudah Allah tetapkan. Tetap bersama kita dalam risalah iman. Pemirsa risalah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasannya dalam Quran pun ada yang namanya kata yakin yang berarti al-maut. Bicara masalah kematian, yakin itu pun pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti dia akan mati. Mau ngumpet dimanapun kita, mau kita menghindar kemanapun kita, yang namanya kematian pasti akan menjemput kita semua. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwasanya kematian yang datang kepada kita, yang menjemput kepada kita, yakin dia pasti akan datang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwasanya wa kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian jadi contoh buat kita semua. Apa contohnya? Pertama, ketika kita melihat kematian, mungkin yang meninggal saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, siapapun. Satu hal yang pasti, jadi contoh buat kita bahwasannya saat ini kita melihat dia meninggal, dia wafat. Tapi ingat, suatu saat, entah kapan, tidak akan ada yang tahu. Rahasia Allah. Tapi yakin, percaya, pasti kita semua akan mati. Saat ini kita bisa mengunjungi mereka sudah wafat. Besok gantian. Kita yang dikunjungi. Mungkin setelah ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk ke masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat di masjid tanpa diantar oleh siapapun. Tapi yakin, entah kapan, suatu saat pasti bakal datang. Kita tidak bisa ke masjid sendirian. Melainkan kita harus diantar oleh saudara kita. Ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Dan itu pasti. Yakin. Itu pasti. Tidak ada tapi. Tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia ini. Yakin semua pasti akan meninggal. Satu contoh sederhana. Kita hidup di dunia dengan penuh keyakinan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Selesai. Kita yakin Allah yang akan mampu memenuhi segala macam kebutuhan kita. Kita yakin semua yang kita minta akan Allah bisa penuhi. Tapi yakin juga apa yang Allah berikan kepada kita itu yang paling baik. Allah tidak memberikan apa yang kita mau, tapi Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Bicara masalah, tadi saya bilang contoh yang sederhana. Kita hidup di dunia hanya hitungan waktu saja kok. Nggak lama. Bahkan sunnah daripada umat seorang Nabi, hidupnya tidak akan jauh-jauh dibandingkan dengan nabinya. Nabi kita Muhammad wafat pada usia 63. Kita mungkin nggak akan jauh dari itu. Contoh begini.
ada sebuah budaya yang baik dari umat Islam ketika menjelang masuk 1 Syawal, kita senantiasa bersiap mengumpulkan apa yang kita butuhkan untuk dibawa pulang kampung. Mungkin yang dari Jakarta pindah ke Jawa, dari Jakarta pindah ke Sumatera, dan segala macam. Ketika kita itu ingin melaksanakan pulang kampung, mungkin persiapan kita udah banyak. Well prepare kita semua. Pakaian. Kemudian mohon maaf, secara finansial kita bawa. Kemudian hadiah, oleh-oleh kita bawa. Ada satu hal yang menarik, yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Tidak sedikit saudara kita yang ketika pulang kampung harus, mohon maaf, naik kendaraan umum yang sampai mungkin berjubel, ya, desak-desakan. Di kereta, di bus, segala macam. Meskipun kadang-kadang ini sebuah fakta, kita lihat ada sampai yang harus duduk di pinggiran toilet. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit pun dia mengeluh. Nggak apa-apa, hanya hitungan jam kami di toilet. Kami ikhlas, hanya hitungan jam kami di pinggiran begini. Yang penting, terbayang keindahan sampai di kampung halaman, bertemu dengan saudara untuk bersilaturahim. Itu kampung dunia. Kita udah siap. Bagaimana kalau one day, suatu saat, malam ini, atau besok pagi,